Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa Al-Iman TV di Surabaya pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Berjumpa kembali dengan kajian pertanyaan dan jawaban bersama ulama senior di Jordania, yaitu Syekh Akrom Ziyadah. Beliau adalah ulama dari murid ulama terkemuka di negeri Jordania, yaitu Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Insyaallah dengan mengucapkan puji dan syukur serta salawat kehadirat Nabi Muhammad SAW, kita akan memulai dengan basmalah. Kajian ini akan segera kita mulai. Falyatafaddal mashkuran ma'juran ya Syekhna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bikum ayuha al-ikhwa al-ahibbah musyahidi برامج تلفزيون الإيمان في مدينة سوريا الإندونيسية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يخلعكم بعنايته. وهذا لقائي الثامن يكون في هذا اليوم، يوم السبت 15 من شهر صفر الخير لسنة 42 و400 من الهجرة، الموافق اليوم الثالث من أيام شهر تشرين أول أكتوبر لسنة 2020، سائلا الله لي ولكم ولسائر المسلمين خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله. وأعوذ بالله تبارك وتعالى وأعيذكم وأعيذ سائر المسلمين من شره ومن شر ما فيه ومن شر الذي قبله ومن شر الذي بعده. تفضل يا شيخ أيوب. Dengan memuji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, kemudian setelah bersalawat kepada Rasulullah SAW, Syekh membuka majelisnya yang ke-8. Majelis yang diadakan setiap Sabtu sore hari pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan di Jordan sekarang jam 11.30, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah atau 3 Oktober 2020. Kemudian beliau berdoa semoga majelis ini dijauhkan dari keburukan, baik itu keburukan niat maupun amal soleh, baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian juga beliau berterima kasih kepada seluruh operator dan pemirsa serta ikhwan-ikhwan, saudara-saudara sekalian dari radio dan suara TV Al-Quran, suara TV, suara Al-Iman di Surabaya yang telah mempelopori live kajian langsung tanya jawab beserta ulama ini. Oleh karena itu, mari kita mulai tanya jawab dari pemirsa Al-Iman TV yang sudah masuk ke dalam redaksi kami. Insyaallah ta'ala. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari seorang ummahat. Singkatnya, bagaimana Syekh di akhir-akhir ini sering terjadinya pelecehan seksual kepada kami kaum wanita, sehingga hal itu sangat meresahkan. Apakah ada doa khusus, wirid khusus, zikir khusus yang bisa menjaga kami, dan bagaimana nasihatnya Syekh? Baik Syekhna. Soal al-awwal min ukhtina. Fi zamanina al-an
hadathat katsirah min at-tahqirat wa ihanah lil imrah. Yani adribuka misalan indama tamshi al-mar'ah fi syawari ja'at rajul mubasyarah masalan masaka ala saddiha atau yu'anikuha atau yuqabbiluha fawran summa yansarif. Wa hal hunaka wirdun khasun atau dzikr khas atau doa khas li hifad ala al-imra'ah wa fama nasihatukum ya syekhna jazakumullahu khairal jazaa. يسعدني أيها الإخوة والأخوات أن أجيب على أسئلة المشاهدين والمشاهدات في تلفزيون الإيمان في سوربايا. وكان السؤال الأول الذي سأصوغه بصيغة أخرى كما فهمتها من أخينا المفرد الأستاذ أيوب عن موضوع التحرش بالنساء، التحرش الجنسي بالنساء في الشوارع وفي الأماكن العامة. والظاهر أن هذه الظاهرة منتشرة أيضا على وفق سؤال الأخت السائلة، منتشرة في إندونيسيا كما هي منتشرة في بعض البلدان الأخرى، ولا أريد أن أسمي بلدانا. فتسأل الأخت الفاضلة هل هناك ورد معين أو ذكر معين تقوله المرأة حتى تتجنب تحرش الرجال بها؟ هكذا السؤال يا أستاذ أيوب. صحيح بالضبط. نعم. والجواب على السؤال أن الأذكار التي تستعيذ بها المرأة هي أذكار الصباح والمساء، ومن خيرها أن تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذا دعاء سيدنا هود عليه السلام. اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الله عز وجل كفيل أن يعيذك أيتها الأخت من كل ذي شر، سواء كان رجلا أو امرأة أو أي دابة تدب على الأرض. من دعاء نبي الله هود الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. قال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعم. Yang pertama, untuk jawaban terhadap pertanyaan dari seorang ummahat, sehingga kita terhindar dari pelecehan seksual yang sering terjadi manapun berada. Yang paling utama adalah jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang. Antunna semuanya bisa membuka di aplikasi zikir pagi dan petang, juga bisa buka di searching Google. Beliau kemudian menyebutkan doa khusus yang tertentu di dalam zikir pagi atau petang tersebut, termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Doa zikir ini juga termaktub di dalam Al-Quran. Bisa di searching juga doanya. Beliau menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min kulli syarr. Kata Syekh, min syarri kulli dabbatin, min kulli syarri, min syarri kulli dabbatin, min syarri kulli dabatin anta akhidhun bi nasiyatiha, anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dari semua kejelekan
hewan-hewan atau makhluk yang melata. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon dari semua kejelekan, baik dari hewan yang melata maupun dari seluruh jin dan manusia. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Doa ini adalah doa yang sering diucapkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Nah, tafadhol Syekh. أعيد الدعاء مرة أخرى وببطء. اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويمكن أن ندعو دعاء آخر وهو اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. وإذا كان شخصا واحدا نقول اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره. نعم. Nuhur mana? نعم. Nuhur. هذا النحو. أيوة. نعم. هذا أنا الآن يدي بنعرف. نعم. فهم؟ نعم. أيوة. اللهم إني أعوذ بك. طيب. من شره اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره. Nah, ya Allah, ya Tuhan kami. Beliau juga kemudian melanjutkan dengan doa yang kedua, yaitu ya Allah, ya Tuhan kami memohon dari kejelekan nahar-naharnya. Nahar-naharnya itu adalah ini ya saya. Ada WhatsApp. Nah, ini adalah sebagai pertanda. Nah, pertanda bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk bernyawa yang memiliki nafas. Jadi setiap makhluk yang memiliki tulang kerongkongan untuk bernafas itu pasti memiliki keburukan. Oleh karena itu beliau berdoa dengan doa yang disebutkan barusan. Allahumma inni a'udzubika min kulli syarr min syarri kulli dhi nuhur. Ya, Allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa a'udzu bika min syarrihi. Nah, ya Allah, ya Tuhan kami menjadikan Engkau di dalam naharnya maksudnya kerongkongan ini, wa a'udzubika min syarrihi, dan kami memohon dari keburukannya. Nah, apa baca? Nah, wa fama nasihatukum ya Syekh? ونصيحتي للنساء كل النساء أن يخرجن محتشمات متجببات متحجبات حتى لا يعتدي عليهن الفسقة، وأن يخرجن مع محارمهن، لأن المحرم يكون حصنا للمرأة من هؤلاء الأشرار. تفضل. Yang kedua, Syekh juga memberikan saran dan nasihat untuk para perempuan supaya selalu menjaga hijabnya. Disinilah hikmah dari pentingnya kita para muslimah untuk senantiasa menjaga hijab. Karena hijab adalah penjagaan yang zahir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Syekh juga memberikan nasihat untuk menerapkan syariat Allah berupa safar atau perjalanan keluar selalu didampingi oleh mahramnya. Banyak kesalahan terjadi, orang Indonesia menyebutkan muhrimnya, padahal salah ya. Muhrim itu orang yang pergi memakai baju ihram untuk haji dan umroh, sedangkan mahram adalah kerabat, baik orang tua, paman, kakak, adik, laki-laki ataupun anak yang sudah balik dan dia laki-laki yang bisa menjaga seluruh kaum perempuan ketika melakukan perjalanan jauh atau perjalanan keluar, terutama dan terlebih lagi ke daerah dan waktu yang sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Kemudian
pertanyaan berikutnya dari ikhwah kita dari Madiun, hamba Allah. Beliau bertanya bahwasanya dalam kehidupan banyak sekali masalah yang sifatnya genting dan harus segera diselesaikan. Dan terkadang berdoa untuk menyelesaikan masalah itu belum terkabulkan, tapi kemudian akhirnya meninggalkan doa tersebut dikarenakan ada masalah lain lagi, sehingga dia meminta atau berdoa dengan doa yang lain lagi. Apakah dalam keadaan seperti ini berpindah-pindahnya doa, hamba tersebut termasuk orang yang tergesa-gesa dalam berdoa? Mohon nasihatnya Syekh. Syekhuna Al-Fadil fi hayatina mali'atun wa katsiratun bil masyakil, yakni masyakilul hayat, wa ahyanan ubtuliya syakhs wa yad'ullaha ta'ala daiman iqraran wa miraran, lakin qabla an yantahi, yakni yuhal al-masyakil al-mushkilah, ja'at yani atat wa ta'ti muskilah ukhra siwa hadhil muskilah wa huwa yad'u bi du'ain akhar li muskilatin ukhra. Hal fi hadhil hala yakni huwa yu'tabar min musta'dil bi du'a wa ma nasihatukum syekh. السؤال الثاني على ما فهمته من الأستاذ أيوب: هل تحول الإنسان من دعاء لحل مشكلة إلى دعاء لحل مشكلة أخرى يعتبر من الاستعجال في الدعاء؟ هكذا؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان في كبد، والكبد هو مكابدة المشاكل، يعني مصارعة المشاكل، وكان المشاكل تجثم على كبده، فهو دائم الكبد، دائم الصراع مع المشاكل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني من دونه يبتلى الرجل على قدر دينه. فنحن مبتلين، الله خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وليس ثمة علاج لحل المشكلات إلا باللجوء بالدعاء إلى رب الأرض والسماوات. وكلما عرض للإنسان عارض يدعو الله عز وجل، وهذه ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وقد أمرنا الله عز وجل بدعائه فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلنداوم على الدعاء ولا يعد ذلك استعجالا. نعم. جيد؟ نعم. Saya memberikan nasihat yang pertama di dalam menyikapi masalah terlebih dahulu. Kenapa? Karena manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa ketika menyelesaikan solusi masalah. Beliau menyebutkan dalilnya, innal insana khuliqa fi kabad. Sesungguhnya manusia itu memang sudah lazimnya atau fitrahnya diciptakan dalam ketergesa-gesaan dan penuh dengan masalah. Jadi kehidupan yang sifatnya penuh dengan masalah adalah kehidupan yang normal.
tidak perlu dikhawatirkan. Anda bisa berdoa untuk menyelesaikannya, tapi juga ketika Anda tidak bisa berdoa untuk menyelesaikannya, masalah itu akan berlalu. Kenapa? Karena beliau menyebutkan dalil asadun nasi balaan al-anbiya summal amtalu fal amtal. Ada ya Syekh? Nah, yang paling besar daripada bala menimpa seluruh manusia adalah para nabi. Kemudian yang selevelnya atau di bawahnya. Artinya sudah lumrah musibah tersebut. Dan musibah tersebut tidak seberapa bila mana kita mengingat musibah yang menimpa para ulama dan para anbiya. Kemudian kita juga mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita itu dalam rangka untuk menguji. Tentunya dalam rangka ibadah ujian. Yang mana siapakah yang paling bisa menghadapi musibah ini dengan kebaikan dan ketenangan sehingga dia termasuk ahsanu amal, orang yang terbaik amalnya sehingga mendapatkan pahala terbesar berujung surga. Yang kemudian yang ketiga, kita juga mengingat bahwasanya ibtila ini adalah milahnya Nabi kita Ibrahim. Sudah menjadi sunnahnya, manhajnya, kehidupannya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, beliau juga terus-menerus tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berdoa. Kemudian saya juga menasihatkan yang keempat dengan untuk senantiasa berdoa baik secara umum dan khusus, itu tadarruan wa khufyatan, dengan sangat-sangat merendah bertawadu kepada Rabb kita, merasakan kebutuhan yang sangat besar bahwasanya diri kita lemah. Kemudian dengan khafi, ini resep berikutnya, dengan tersembunyi, karena doa yang hanya diketahui hanya oleh hamba tersebut dengan Allah, itulah doa yang paling terbaik dan kemungkinan besar diijabah. Kemudian kita juga mengingat bahwasanya rahmati qaribun minal muhsinin, kata Allah, bahwasanya rahmatku itu sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Artinya seorang hamba itu tidak boleh merasa tergesa-gesa di dalam berdoa, juga tidak boleh merasa terputus, maksudnya berputus asa bila mana belum dikabulkan. Karena justru doa itu sendiri adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hal itu. Apa barisnya? Nah, jazakallahu khairan jazaa. Sehingga beliau menutup dengan jawabannya barusan, sudah cukup. Yakni manahu huwa laisa mustajib doa. Nah, beliau menegaskan Anda termasuk orang yang tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Anda hanya merasa berdoa dengan satu masalah khusus, kemudian berpindah kepada masalah yang lain dengan doa yang lain pula. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan untuk berdoa dengan khusus. Artinya Anda boleh berdoa dengan khusus, boleh juga berdoa dengan umum. Yang penting Anda tidak berputus asa di dalam berdoa. Karena dengan doa itu sendiri sudah dikabulkan sebagai pahala ibadah, dan urusan selesai atau tidaknya semuanya adalah di tangan Allah sebagai bentuk ujian kepada Anda, apakah Anda bersabar dalam doa tersebut dan berbahagia menjalani ibtila atau ujian Anda tersebut. Baik ya Syekhna, jazakallahu khairal jazaa. Wa soal adzali Syekhna,
ada soal yang ketiga. Insya Allah minumlah doa ini, maka insya Allah menyembuhkan. Apakah menyandarkan kesembuhan kepada doa kepada obat itu dibolehkan? Terima kasih ya Syekh. Idza sa'ala sa'ir wa hakali akhihi al-marid ishrab hadha dawa insyaallah tushfa biidznillah. Hal hadzal kalam yajuz am la? Mungkin pada tafsirnya tadi kita Syekh jazakallahu khairan jazaa. السؤال الثالث يسأل السائل يقول إذا قال شخص لأخيه المريض اشرب هذا الدواء تشفى بإذن الله، فهل هذا الكلام يجوز أم لا يجوز؟ هكذا تريد؟ نعم. الجواب على هذا السؤال في حديث نبوي شريف قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وهذا ينطبق إلى حد كبير على جوابا على سؤال السائل. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شفاء بعض الأمراض وعلاجاتها كثيرة، بل كثيرة جدا، ولذلك صنف أهل العلم كتبا سموها الطب النبوي، الطب النبوي، أو الداء والدواء. ولا تكاد تجد كتابا من كتب الحديث إلا وفيه كتاب أو فصل أو باب تحت عنوان الطب أو الطب النبوي، كصحيح البخاري مثلا ففيه كتاب الطب، وكذلك غيره من كتب الحديث. وفي هذه الكتب وصفات نبوية لعلاج أمراض مستعصية عديدة. Nah, yang pertama nasihat dari Syekh tentang pengucapan minumlah doa obat ini insya Allah akan sembuh. Maksudnya ini perlu dirinci. Ketika menisbatkan kesembuhan kepada obat bukan kepada Allah, itu yang salah dari hati. Kemudian yang benar adalah ketika menisbatkan kesembuhan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu. Oleh karena itu, beliau menyebutkan hadis supaya menambah keyakinan dalam iman kita. Ma anzalallahu da illa wa ma'ahu dawa. Kata Syekh, illa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Mengetahuilah orang yang sudah mengetahuinya dan disembunyikanlah bagi orang yang tidak mengetahui. Artinya semua penyakit pasti ada obatnya, cuman ada orang yang mengetahui atau menemukan, ada juga yang belum mengetahui atau menemukan obatnya. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang sahih lain, tadawu, berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Ini yang paling penting dilakukan seorang muslim, karena bagaimanapun hebatnya berobat, kalau obatnya tidak halal alias haram, maka akan menimbulkan
menginginkan dosa dan kemurkaan Allah. Dan walaupun sehebat apapun obat, kalau tidak Allah sembuhkan, maka tidak akan dapat sembuh. Oleh karena itu juga para ulama dengan yakin menyebutkan dan menuliskan banyak sekali kitab-kitab tentang obat ini. Bahkan sudah diterjemahkan ke dunia barat sehingga tumbuh berkembang menjadi kedokteran seperti sekarang ini. Salah satunya adalah kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab tentang penyakit dan obatnya. Kemudian kitab Tibun Nabawi Ibnu Qayyim dan kitab tentang pengobatan secara teknis nabawi. وابن القيم له كتاب آخر بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. Terus Ibnu Qayyim juga memiliki kitab tentang jawaban yang lengkap bagi orang-orang yang ingin berobat mencari kesembuhan. Kemudian juga para ulama disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang bab tentang pengobatan. Itu artinya tidaklah agama kita meninggalkan sebuah permasalahan sekecil apapun kecuali sudah ada solusi. Sehingga inti yang tadi adalah boleh mengucapkan tapi dengan itikad atau menyandarkan kesembuhan kepada Allah, dan lebih baik mengucapkannya dengan menyandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang paling penting dari jawaban Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang keempat, insyaallah Syekhuna, ma rabbiyukum bitahnati ahadina bi miladihi. Jazakumullah khairan jazaa. السؤال الرابع يسأل السائل عن مشروعية تهنئة بعضنا بعضا بذكرى مولده أو ما يسمى بعيد ميلاده. هذا السؤال. نعم. والجواب أن هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يكن عليها سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، وإنما هي بدعة مستحدثة مستوردة من غير المسلمين، من النصارى واليهود ومن يدور في فلكهم من غير المسلمين، يحتفلون بأعياد الميلاد. ولا نعرف في تراجم علمائنا أكثر علمائنا لا يعرف تواريخ مولدهم، ولكن يعرف تواريخ وفاتهم، لأن الإنسان عندما يولد لا يكون له شأن لا يعرفه أحد، ولم تكن سجلات الأحوال المدنية هذه، ولكن كان إذا ما برز يعرف عند وفاته، فيعرف تاريخ وفاته بخلاف تاريخ ميلاده. ولما صارت سجلات الأحوال المدنية وتكتب التواريخ على بطاقات الهوية وجوازات السفر وشهادات الميلاد صار الناس يعرفون، لكن التهنئة بذكرى هذا المولد ليس من السنة في شيء، وليس من سيرة سلفنا الصالح في شيء. Yang pertama, beliau ingin menjelaskan dahulu dengan penuh rasa hormat kepada teman-teman sekalian yang sering melaksanakan hukum merayakan atau memberikan ucapan selamat bagi orang-orang yang melakukan
perayaan ulang tahun bagi seseorang. Nah, jadi bagaimanakah hukumnya tentang perayaan ulang tahun bagi seseorang? Nah, beliau menjawab dengan seluruh rasa hormat beliau kepada setiap orang yang belum memahami hukum ini. Sebetulnya bahwasanya sejarah zaman dahulu kala manusia tidak dikenal kapan lahirnya. Bahkan di kalangan para ulama terdahulu, manusia semua menyebutkan tentang keadaan dan hari wafat dari ulama ataupun seseorang bila mana itu pun terkenal di zaman dahulu. Sehingga datang kemudian hari, zaman berganti, mulailah muncul perekapan, penulisan akte lahir, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Kemudian manusia mengetahui kapan lahirnya dan kapan wafatnya. Lalu budaya berkembang, agama mempengaruhi, dan sebetulnya budaya ini adalah berasal dari agama lain, dari agama Nasrani. Al-hadil ada min Nasrani atau min Yahudi. Menurut beliau, adat dan kebiasaan ini adalah berasal dari kebudayaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga kemudian kaum muslimin, terutama awamnya, latah dan ikut-ikutan dengan kebudayaan mereka. Sehingga terjebaklah para orang tua dengan keharusan untuk mengeluarkan uang yang banyak demi untuk merayakan ulang tahun ini. Padahal sebetulnya budaya tersebut tidak ada di dalam Islam dan tidak diperlukan. Terlebih lagi bila mana harus menghabiskan biaya yang banyak. Sungguh agama kita adalah agama yang indah, sehingga banyak dari kalangan ulama yang berpendapat untuk melarang dari bid'ah tahniah atau festival di Maulid Syas, yaitu menyebutkan larangan atau bid'ahnya atau perkara-perkara baru yang diadakan kemudian dinisbatkan kepada agama Islam. Dan memang hal ini sudah disebutkan oleh para ulama, sehingga beliau berpendapat, khusus beliau, tidak perlu atau tidak layaknya seorang muslim mengikuti budaya orang Yahudi dan Nasrani menghabiskan biaya untuk ulang tahun. Nah, dia ada. Nah, barakallahu fiikum. Terima kasih kepada jawaban Syekh. Kemudian soal yang berikutnya. Min ahadina ya syekhna, uridu an ashtari syai'an min asdiqaina wa ba'da fatrah alimna anna syai'al ladhi nuridu an nashtari minhu hiya laqatah fi syawari famal qaida ala hasabi ra'yikum ya syekh. السؤال التالي يسأل الأخ يسأل السائل هل يجوز شراء اللقطة التي تلتقط من الشارع؟ هذا السؤال. نعم شيخ. والجواب أن اللقطة لا تشترى إلا بعد تعريفها سنة كاملة. يضع الإنسان حول المكان الذي وجد فيه اللقطة بعض الإعلانات أنه وجد في هذا المكان مبلغ من المال أو قطعة من الذهب أو جهاز جوال أو الشيء الذي يجده
ومن كان له يتصل على رقم كذا أو يراجع فلان، ويبقى هذا الإعلان سنة كاملة في المنطقة التي يوجد فيها هذه اللقطة. بعد السنة يمكن أن يبيعها أو يتصرف فيها. وإذا كانت اللقطة مما يعني يمكن أن يعقب كالمأكل والمشرب فيأكله أو يشربه أو يتصرف فيه مع ضمان ثمنه إذا ظهر صاحبه. وإذا كانت من الأنعام فالإبل لا تلتقط ولا تباع ولا تشترى. وأما إذا كانت من الغنم فيمكن أن يلتقطها ويعتني بها إلى حين ثم يأكلها أو يبيعها ويضمن ثمنها إذا ظهر صاحبها. هذا بالنسبة لأحكام اللقطة. نعم. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya, seseorang ingin membeli barang dan beliau mengetahui barang tersebut adalah temuan di jalanan. Maka bagaimana kaidahnya secara hukum syariah Islam? Jawabannya adalah tidak boleh membeli barang temuan di jalan atau dimanapun kecuali setelah mengumumkan selama 1 tahun. Inilah indahnya Islam dalam rangka menjaga kepemilikan seseorang. Dan bila mana hal tersebut berharga dan sudah diumumkan, sudah dilaporkan polisi di wilayah tersebut selama 1 tahun, maka langkah berikutnya adalah terbagi secara rinci. Yang pertama, seandainya barang tersebut adalah sesuatu yang cepat punah, seperti makanan dan minuman, ada nilainya berharga, maka silahkan dikonsumsi. Akan tetapi dengan syarat mengumumkan tadi, sehingga bila mana sudah datang pemiliknya, maka sebaiknya mengganti barang tersebut yang sudah dikonsumsi atau meminta keikhlasannya. Kemudian yang ketiga, bila mana menemukan hewan-hewan baik itu ternak ataupun yang bukan ternak, maka tidak boleh dipungut kecuali yang termasuk keempat menurut pendapat beliau adalah gonam ya Syekh. Illa gonam sotnam. Yani ya Ustaz kecuali kambing. Kambing boleh diambil, dirawat dan dimanfaatkan segala sesuatu yang bisa bermanfaat dari kambing tersebut. Akan tetapi semuanya tetap dengan syarat mengumumkan, dan bila mana ada pemiliknya yang datang selama 1 tahun tersebut, maka dimusyawarahkan dan dikembalikan haknya. Kecuali ada hadiah dan keikhlasan, itu tergantung kepada pembicaraan mereka. ثم شيخنا سؤال ممكن إذا كان الغرض من أشياء ليس هناك قيمة يعني ما في ثمن بسيط. إذا كانت اللقطة لا قيمة لها أو قيمتها قليلة لا بأس بالانتفاع بها وأخذها أو بيعها أو شرائها، لكن مسألة القيمة تختلف من مكان إلى آخر ومن سلعة إلى أخرى. فما قد يكون عندك له قيمة قد يكون عند غيرك ليس له قيمة، فينظر وتقدر اللقطة بقدرها في موطنها في بلدها في موضعها. نعم.
Kemudian المسألة لا تخرج عن الاجتهاد. Nah, kemudian beliau menambahkan apabila barang tersebut yang ditemukan di jalanan atau di daerah tersebut adalah barang yang tidak berharga, maka bagaimana pendapatnya? Ternyata jawabannya berharga atau tidaknya itu tergantung dari sang pemilik dan tergantung pula dari keadaan dan budaya masyarakat setempat. Sehingga masalah ini, misalkan barangnya tidak berharga, saya berterima. Jadi memisalkan barang-barang, misalkan uang dengan recehan yang tidak berharga, berbeda dengan uang yang misalkan jutaan atau ratusan ribu. Sehingga barang-barang yang sifatnya recehan atau tidak berharga atau kurang dari harga pandangan secara adat setempat, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Akan tetapi dengan catatan, saya menambahkan masalah ini tidak terlepas dari ijtihadnya para ulama. Artinya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Sehingga kembali bila mana diumumkan lebih baik, yaitu bila mana harga barang tersebut dianggap berharga oleh sebagian orang yang lain. Misalkan ada sebuah barang bukan uang, tapi mungkin barang yang sifatnya foto, gantungan, atau buku atau apa. Mungkin kelihatan dari harganya tidak berharga, tapi ada nilai kenangan dan harga yang besar secara maknawi bagi orang tersebut. Jadi alangkah baiknya tetap kembali ke kaidah yang pertama, mengumumkan selama setahun. Kecuali bisa dipastikan barang tersebut benar-benar tidak berharga atau kurang berharga seperti uang recehan tersebut. Baik, nanti saya soal Syekh, al-an fi zamanina al-an kathir yani sumber taksi, masalah bisa ada abroh online, ada masalah taksi Uber, ada Gini, ada Aukuin, ada wa indama nah indama huwa ya'rif ahad min zabainihi wa huwa muwaddaf min bankil ribawi hal yajuzu an ya'khudha thamanahu kama la yakun. أنا لم يطلب لي السؤال. puas taksi سائق taksi. نعم. يعني أحد من زبائني يعني دائما يأخذ استخدام يعني taksi سيارته. نعم. وهو يعرف هذه المعاملة وهو يعني من زبائنها هذه هو موظف بنك ربوي. يعني تسأل إذا كان السائق ينقل رجلا يشتغل في بنك ربوي. نعم. ويوصله إلى عمله. نعم. هذا هو بالضبط. السائل يسأل هل يجوز لسائق التاكسي أن ينقل رجلا إلى عمله في البنك الربوي، أو قد تكون امرأة أيضا تشتغل في البنك. أيوة. فهل يجوز له أن ينقل زبونا له يعلم أنه يشتغل في البنك ويذهب إليه؟ الجواب في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهل يجوز للإنسان أن يأخذ إنسانا ليسرق سرقة من مكان ما؟ الجواب لا يجوز. أو أن يذهب ليشتري الخمر من مكان ما؟ الجواب الذي لا خلاف فيه لا يجوز. أو أن يذهب ليزني في مكان ما؟ الجواب لا يجوز. هذا الذي يشتغل في الربا أشد فحشا في الذنب من السارق ومن شارب الخمر ومن الزاني، أشد فحشا في الذنب. فكما لا يجوز له أن يذهب بالسارق أو بشارب الخمر أو بالزاني، كذلك لا يجوز أن يذهب له بالمراد إلى عمله حتى ولو كان يشتغل سائقا بالتاكسي.
فلا بد أن يحرص أن ينقل الناس وأن يعينهم على طاعة الله وليس على الآثام مهما كانت هذه الآثام إن كان يعلم أنهم سينغمسون فيها ومن أشدها خطرا الربا. Pertanyaan berikutnya, seorang yang bekerja sebagai ojek atau supir taksi online yang dia selalu mengantarkan pegawai bank ribawi atau rentenir yang mencetik ke tempat kerjanya, dan ini berlangsung lama sampai menjadi langganan sehingga beliau atau supir taksi tersebut tahu dosa-dosa yang dilakukan dari pegawai bank atau rentenir tersebut. Bagaimana nasihat Syekh hukum mengambil upah ini? Jawabannya Syekh adalah beliau memisalkan ketika seseorang tidak mengetahui hukum dari pegawai atau konsumen yang menjadi langganan, maka hukumnya tidak mengapa. Akan tetapi setelah berlangsung lama mengetahui pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak dibolehkan oleh syariat, seperti misalkan, mohon maaf, beliau memberikan contoh orang yang berkaitan dengan penjual, pengedar, dan misalkan pembuat minuman keras, juga orang yang selalu melakukan mucikari, perzinahan, dan semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian juga pencurian. Maka setelah mengetahui semua itu dilakukan dan rutinitas, kemudian menjadi konsumen tetapnya ojek online tersebut, maka beliau menegaskan dengan ayat Al-Quran, "Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Maka bekerja samalah kalian di dalam bir, kebaikan, dan di dalam takwa. Dan jangan pula kalian bekerja sama di dalam itsmi, yaitu dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Sehingga jelas sudah, bila mana tidak diketahui tidak jadi mengapa, bila mana diketahui berilah nasihat, dan tinggalkan bila mana tidak bisa. Kemudian soal yang terakhir, insyaallah taala, soal akhir saja. Nah, Ghadbanul imra'ah ila zawjiha wa ila abnaiha hal hiya min kabairin dzunub. Limadha? Lianna ahyanan nasihatu al-um atau nasihatul mar'ah ila zawjiha wa ila abnaiha la tusma. Fahal tahtaj ila sholatit taubah dan ainu pamaru baik. أنا ما فهمت السؤال. يعني غضبت امرأة إلى زوجها. غضبت امرأة من زوجها وإلى أبنائها. ومن أبنائها. نعم. بسبب لا يسمعون نصيحتها. نعم. هكذا. هل غضبانها من كبائر الذنوب وبالخاصة إلى زوجها؟ السائل والسؤال الأخير يسأل هل عدم الاستجابة لنصيحة الزوجة أو نصيحة الأم من الأبناء هل يعتبر من كبائر الذنوب؟ هكذا السؤال؟ نعم، وبالخاصة إلى من زوجها. الجواب نعم. أن الرجل ينصح زوجته والمرأة تنصح زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وكذلك المرأة تنصح أبنائها ويجب عليهم أن يستجيبوا لنصحها. فإذا لم يستجيبوا لنصحها فهذا عقوق وهو من كبائر الذنوب لا شك ولا ريب. وأما بين الزوجين فالمرأة إذا لم تقبل نصيحة زوجها فهذا أيضا من كبائر الذنوب. أما قبول نصيحة الرجل من المرأة
فإذا كان فيه حق فيجب عليه أن يستجب، وإن لم يستجب فهو آثم لا شك ولا ريب في ذلك. أجب وبسرعة لأن الأذان عندنا الآن. نعم. لكن سؤال هذا يعني مشاجرة بسبب هذه عليها من كبائر الذنوب. طيب احنا الآن سنؤذن إن شاء الله. لابد أن نؤذن إن شاء الله. لابد أن نؤذن ثم نجي إن شاء الله. Oke. Khalas? Iya. Penutupan, jadi nasihat yang tidak diterima oleh anak-anak ada termasuk dosa besar. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.